Apa itu makromolekul? Makromolekul adalah molekul raksasa dengan rantai sangat panjang yang tersusun dari molekul-molekul sederhana atau monomer. Senyawa yang termasuk makromolekul adalah yang pertama polimer, berasal dari bahasa Yunani yaitu poli yang berarti banyak dan meros yang berarti unit. Jadi, polimer adalah makromolekul yang tersusun dari monomer melalui proses polimerisasi. Contohnya amilum, protein, dan PVC. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus CmH2ON. Contohnya gluktosa, galaktosa, dan fruktosa. Yang ketiga, protein. Protein merupakan polimer alam yang tersusun dari asam-asam amino melalui ikatan peptida, sehingga protein juga disebut sebagai polipeptida. Dan yang terakhir, lemak. What is PVC? PVC adalah polimer yang tersusun atas monomer vinyl klorida. PVC bersifat lebih tahan api dan lebih kuat daripada polietilena. PVC biasa digunakan sebagai bahan pembungkus kabel, piringan hitam, pipa, tongkat, dan pelapis lantai. Polivinil klorida biasa disingkat PVC adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam jumlah hal pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat elastis dan fleksibel dengan menambahkan plasticizer. PVC yang fleksibel umumnya dipakai sebagai bahan perpipahan, atap, insulasi kabel listrik, dan sebagainya. Secara garis besar, proses produksi PVC dilakukan melalui 3 tahap reaksi. PVC yang dihasilkan dalam tahapan itu merupakan PVC murni. Adapun tahapan-tahapan pembuatan PVC sebagai berikut. Proses yang pertama yaitu proses klor-alkalin. Gas klorin merupakan produk utama yang dihasilkan pada tahapan ini. Di samping produk-produk sampingan berupa natrium hidroksida, gas hidrogen, dan natrium hipoklorit. Proses yang kedua yaitu proses EDC atau VCM yang menghasilkan monomer vinyl klorida atau disingkat dengan VCM sebagai produk utama. Proses produksi VCM dilakukan dengan 2 langkah bersamaan. Yang pertama, direct chlorination atau DC, dan yang kedua proses oxychlorination atau OC. Dan pada tahapan terakhir ada polimerisasi. Vinyl klorida atau VCM dipolimerisasi menjadi resin polivinyl klorida atau PVC dalam reaktor batch. Setelah proses polimerisasi, sisa VCM yang tidak bereaksi dalam proses polimerisasi kemudian dipisahkan dari resin PVC melalui proses stripping. Resin PVC kemudian dikeringkan hingga didapatkan resin PVC berkualitas tinggi dan memenuhi standar kesehatan internasional. Yang berikutnya, dampak positif dari PVC. Yang pertama, bahan pembuat perabot rumah. Kursi, meja, hingga mainan anak dapat dibuat dengan PVC. Hal ini dikarenakan sifat fleksibel yang dimiliki oleh PVC. Yang kedua, bahan pembuat pipa. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa PVC sering digunakan untuk bahan pembuat pipa. Sifatnya yang anti bocor membuat PVC menjadi pilihan terbaik sebagai material pembuat pipa. Yang ketiga, kabel listrik. Polivinyl klorida memiliki sifat tahan api, tahan bahan kimia dan minyak, stabil secara mekanis, tahan benturan, dan juga elastis. Jaket konduktor PVC mengisolasi kabel listrik dengan baik dan menawarkan perlindungan tambahan untuk kabel di dalamnya. Yang keempat, botol kemasan.
Plastik PVC juga sering digunakan untuk pembuatan botol kemasan. Polivinil klorida sangat tahan terhadap zat organik berbahaya, basa kuat, dan asam kuat. Botol yang terbuat dari PVC sangat baik untuk digunakan sebagai wadah cuka, minyak mineral, sampo, saus salad, dan kosmetik, dikarenakan ketahanannya terhadap bahan kimia, panas, minyak, dan lemak. Selain memiliki dampak positif, PVC juga memiliki dampak negatif untuk manusia. Salah satunya, bagi kesehatan manusia, PVC dapat menyebabkan risiko kesehatan yang serius. Pasalnya, dalam PVC mengandung bahan kimia beracun seperti klorin yang dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan, seperti gangguan pada pernapasan atau asma, kanker, gangguan kandung kemih, radang paru-paru, gejala alergi pada anak-anak, serta gangguan sistem hormon pada manusia juga mungkin timbul. Selain berdampak negatif pada kesehatan manusia, PVC juga berdampak negatif bagi lingkungan, seperti dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, mengakibatkan banjir, menurunkan kesuburan tanah, menyebabkan pencemaran air, dan juga polusi udara. Berikut kami tampilkan gambar-gambar dari dampak negatif PVC.